Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kami dari kelompok D3 hari ini kami akan menjelaskan kembali apa yang sudah kami dapatkan dari praktikum jaringan komputer judul keempat, yaitu mikrotik. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Fatih Hadiza Rahman dengan NPM 215061084 dan dokter saya. Saya Amelia Putri dengan NPM 221506188. Saya Andes Putih Teras Teguh. Saya Taufik Kusuma Wibowo. Saya Muhammad Rizal Fariji dengan NPM 22150667172. Baiklah, kita langsung saja melakukan percobaannya. Nah, pada percobaan ini ada beberapa perangkat yang digunakan, seperti switch yang digunakan digunakan untuk membagi jaringan dan menghubungkan antara router yang digunakan untuk membagikan IP address dan router yang digunakan sebagai access point. Lalu ada juga kabel UTP straight through yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkatnya ke end device atau laptop. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membentuk topologi jaringan dengan menghubungkan kabel UTP dari perangkat-perangkat antar perangkat. Tetapi sebelum itu, di sini perangkat harus dihubungkan ke aliran listrik. Kemudian setelah dihubungkan ke aliran listrik, setiap perangkat harus dilakukan reset agar menghapus konfigurasi sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menghubungkan perangkat keras hardware-nya antara satu dengan lain agar membentuk sebuah topologi jaringan. Pertama, di router kita akan menghubungkan Ethernet 2 kemudian ke switch ke Ethernet 1. Selanjutnya dari router Ethernet 3 dihubungkan ke switch Ethernet 2. Lalu dari switch Ethernet 3 dihubungkan ke access point Ethernet 1. Selanjutnya dari switch Ethernet 4 dihubungkan ke device laptop sebagai LAN. Baiklah, yang berikutnya kita akan melakukan reset pada routernya. Karena tadi sudah di reset, jadi kita tinggal menghubungkan saja ke router access point-nya. Itu melalui WiFi dan pilih TP-Link. Setelah dia selesai terhubung, kita akan melakukan setup masuk ke TP-Link. Di sini kita akan melakukan setup, pilih bahasanya, masukkan informasi loginnya,
Dan kita pilih di sini wireless access point. Dan klik next. Kemudian untuk di sini kita ganti ini menjadi AP Jarcom. Regionnya Indonesia. Dan untuk security-nya kita pilih yang ini. Dan pilih more advanced wireless settings. Wireless password-nya kita ganti menjadi Informatika@2024. Jadi untuk yang ini, kemudian next. Kemudian yang berikutnya LAN type-nya kita pilih menjadi static IP. Untuk IP address-nya sudah sesuai. Kemudian untuk DHCP servernya kita pilih disable. Kemudian next. Dan kita akan finish. Dan sistemnya akan menyimpan konfigurasinya. Itu saja untuk yang bagian TP-Link. Baik, di sini saya akan menjelaskan konfigurasi interface pada mikrotiknya. Setelah tadi kita melakukan reset dan men-setup router TP-Link-nya, maka selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi interface untuk mikrotiknya. Oke, langsung kita masuk ke menu interface. Di sini terlihat Ether 2 dan Ether 3-nya, ada receive dan transmit-nya. Kemudian kita ke bridge. Nah, di sini kita ke bridge itu kita lewatin aja. Kita akan langsung masuk ke selanjutnya itu ke IP. Nah, di sini kita pada menu IP kita pilih addresses. Kemudian kita tambah ada add. Nah, addressnya adalah 10.10.10.1/24 dan interface-nya Ether 3. Lalu kita klik OK. Nah, di sini terlihat ada address yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu IP address 10.10.10.1/24. Maaf, ada kesalahan. Oh, 1/24. Ketiga, oke. Nah, di sini kita sudah selesai mengatur IP address-nya, yaitu 10.10.1.1/24, network-nya 10.10.1.0 dan interface-nya yaitu Ether 3. Baiklah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, jadi yang pertama itu untuk konfigurasi interface router di Mikrotik itu yang pertama kita harus login ke Winbox dulu. Untuk login ke Winbox itu langkah-langkah pertama adalah menggunakan headset ini, terus masukkan IP address-nya. Di sini tertampil di networks itu pilih yang mikrotik, pilih di mikrotik ini yang salah satu tempatnya. Kemudian kita pencet connect. Oke. Selesai, kita
konfigurasi interface-nya. Cara masuk pertama itu ke ke bagian interface, terus enter 2 dan enter 3. Jadi untuk port yang terhubung ke router Mikrotik itu ada Ethernet 2 dan Ethernet 3, Ethernet 2 dan Ethernet 3. Selanjutnya itu kita akan membuat interface Ethernet 3 itu menjadi jaringan tersendiri tanpa bridge. Caranya adalah kita masuk ke modem bridge, habis itu ke port, dan ya bridge-nya 6 dan oke. Kemudian setelah selesai kita membuat konfigurasi IP, di sini pada modul terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, ketika laptop dihubungkan menggunakan kabel UTP, apakah laptop akan langsung mendapatkan IP? Jelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Nah, jadi jawabannya itu, laptop itu tidak akan langsung mendapatkan IP jika pengaturan DHCP-nya itu DHCP server pada Mikrotiknya itu tidak diaktifkan atau tidak tersedia, karena IP address pada perangkat itu harus diberikan secara manual atau static IP atau melalui DHCP server agar dapat berkomunikasi pada jaringan. Lalu pertanyaan selanjutnya ada di menambahkan IP di perangkat user secara manual. Nah, menambahkan IP secara manual itu bisa dilakukan dengan cara pertama kita masuk ke pengaturan jaringan laptop, lalu pilih opsi manual pada konfigurasi IP, lalu kita masukkan IP address-nya, terus subnet mask-nya dan default gateway-nya. Lalu kita bisa melakukan ping ke IP di perangkat lain. Nah, jika habis itu kita lihat apakah proses ping tersebut berhasil atau gagal. Nah, kalau misalkan dia berhasil, ya jika proses ping itu dia mau berhasil, itu kalau misalkan kedua perangkat itu berada di dalam subnet yang sama dan tidak ada masalah dalam koneksi jaringan atau firewall. Nah, kalau gagal, kemungkinan subnet perangkatnya itu berbeda atau enggak misalkan diblokir firewallnya atau bisa aja koneksi fisiknya terputus. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.